Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ya ini terkait dengan nama saya sebenarnya simpel sekali ya. Kosim. Kalau di depan kasih titel lain sebagainya itulah bagi saya titel memang penting, tetapi dalam koridor ya formal. Tapi di masyarakat titel itu adalah penghargaan dari masyarakat. Nah, saya dari sisi kepengurusan di masyarakat ya salah satu anggota DKM juga pengurus dari NU ya, ranting ya, Desa Duku Udara. Itu saja sebagai perkenalan, dan alhamdulillah saya juga alumni dari IAIN Syekh Nurjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengadakan wawancara mengenai ilmu pendidikan Islam dengan Bapak Kiai Kosim. Gak usah kiai. Ya, pertama saya akan menanyakan tentang urgensi materi pendidikan Islam atau pentingnya pendidikan Islam. Jadi khususnya di masyarakat ya, masyarakat kan salah satu unsur ya, yang mendukung akan pendidikan. Kalau di sekolah mungkin hanya beberapa jam, nah ini yang di masyarakat yang banyak waktu ya bagi anak itu sendiri. Kalau di masyarakat anak tidak diberikan materi-materi pendidikan Islam, sepertinya moralitas ya siswa ataupun anak ini akan mudah bahasan terkontaminasi dengan budaya barat saat ini. Makanya di masyarakat ada beberapa elemen yang perlu ya, dalam hal ini yang mendukung akan pendidikan Islam. Dalam hal ini seperti peranan ustadz, peranan kiai, juga peranan orang tua itu sangat dibutuhkan sekali terkait dengan pendidikan ya, anak ya. Makanya di Desa Duku Udara khususnya itu dalam rangka ya mewujudkan akan pentingnya pendidikan Islam ya. Setelah mereka melaksanakan siswa khususnya, setelah anak itu melaksanakan pendidikan formal, kemudian ada pendidikan tambahan yaitu madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah. Nah ini baru awaliyah. Nah kita sebenarnya untuk jenjang setelah awaliyah ini belum, di desa kita belum ada. Hanya walaupun belum ada, secara personal masing-masing ustadz ataupun kiai mereka mengajarkan pengajian Al-Quran maupun kitab-kitab salaf ya. Ini dalam rangka karena memang sangat urgen sekali akan pendidikan Islam. Di saya sendiri ya ada beberapa anak ya, baik usia MI ataupun SD, juga usia SMP dan juga SMA yang ngaji ke saya, khususnya setelah maghrib sampai dengan isya. Diawali dengan ngaji Quran, kemudian ditambah lagi dengan ngaji kitab. Ya, kitabnya sih nggak banyak karena mengingat dan menimbang waktu yang sangat minim, seperti kitab taklim dalam hal ini karena pembentukan akhlak itu sangat penting di dalam belajar ya. Kemudian pendidikan Al-Quran juga ya, sebelum pendidikan pemberian pelajaran kitab kita adakan yaitu Al-Quran. Tujuannya apa? Sebagai murojaah mereka atau mutolaah mereka dalam membaca Al-Quran ya, dan disimak langsung oleh ya guru itu sendiri. Kemudian ya
pendidikan Islam bukan hanya sebatas itu, tapi dari hal yang lain seperti ketika ada pengajian-pengajian umum ya, baik itu pengajian saat Rajaban ataupun Huludan, ini selalu disisipkan dengan pengajian-pengajian yang tujuannya itu karena memang sangat penting ya, pendidikan akhlak ya pada siswa. Mungkin kalau pengajian umum sasarannya kepada orang tua ya, artinya lebih menekankan kepada orang tua supaya orang tua itu bisa mengarahkan anaknya ya untuk menjadi anak yang berkepribadian ya Islam ya, seperti itu. Lalu bagaimana cakupan materi pendidikan Islam? Kalau materi pendidikan Islam ya di khususnya di masyarakat ya, itu tidak terlepas dari pertama pengajaran kepada Al-Quran, kemudian ya pengajaran kepada kitab-kitab yang mengarah ya kepada akhlakul karimah ya. Mungkin di beberapa musolah yang lain juga mengajarkan seperti ya tadi akhlaknya ya, akhlakul banin atau akhlakul banat, itu kan dalam rangka ya mengarah kepada pendidikan Islam ataupun pendidik akhlak secara Islami. Kemudian tadi saya itu mengajarkan taklim, itu juga taklim ya, mengajarkan tentang akhlak. Arti Islam itu sendiri menurut saya artinya pendidikan yang ada dasarnya di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ya, dalil-dalil yang arahnya ke sana ya, seperti itu. Cakupannya ya sangat luas sekali gitu. Lalu bagaimana manfaat materi pendidikan Islam? Manfaat yang dirasakan oleh siswa ataupun anak ya dalam pendidikan Islam sangat bermanfaat sekali dan sangat berpengaruh sekali. Seandainya di desa ataupun anak itu tidak dibekali dengan pendidikan Islam di masyarakatnya, nggak tahu seperti apa ya. Artinya apa? Waktu yang begitu panjang luang yang dimiliki anak ini bisa saja mereka gunakan untuk main, apalagi sekarang anak sudah terkontaminasi dengan yang namanya ya demam HP, demam game dan sebagainya. Kayaknya kalau nggak ada pendidikan Islam di masyarakat, mungkin mereka akan ya kecenderungan lebih waktunya akan digunakan untuk itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pemberian ya materi-materi ya tentang keislaman pada mereka, sehingga yang tadinya waktunya mungkin bisa mainan itu, akhirnya kita bisa manfaatkan untuk pendidikan itu sendiri. Dan alhamdulillah istilah animo masyarakat khususnya kaitan dengan pendidikan Islam mereka besar ya, buktinya madrasah juga banyak, MI juga banyak ya madrasah diniyah yang konotasi cenderung pada khusus kepada pendidikan Islam itu sendiri, kemudian MI juga sama, itu alhamdulillah siswanya banyak. Ini salah satu animo masyarakat untuk tinggi ya, dan efeknya insya Allah bisa dirasakan sendiri, terbukti dari minat anak setelah ya jenjang MI ataupun SD itu banyak yang ke pesantren. Itu salah satu pengaruhnya. Kemudian gimana? Sudah apa ada yang lain enggak? Sudah? Demikian dari wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.